Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara kita Bisri Bincang Seputar Misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya sendiri ketika masih duduk di bangku sekolah, khususnya atau tepatnya waktu saya masih SMA. Kejadian ini saya alami dulu kebetulan waktu SMA. Kita semua masih sering mengalami atau melakukan kegiatan pesantren kilat pada zaman dulu, dan kebetulan kisah ini saya ceritakan waktu saya duduk di bangku SMA, kurang lebih sekitar tahun 2005. Karena saya berasal dari kota Pati dan saya masuk SMA di salah satu sekolah menengah atas atau SMA negeri di kota Pati, dan sekolah yang saya tempati ini dulu merupakan bekas atau riwayatnya peninggalan dari bekas rumah sakit menurut info yang pernah saya dengar. Dan kejadian yang saya alami bermula saat sekolah mengadakan kegiatan pesantren kilat, dan kebetulan proses pesantren kilat ini dilakukan malam hari atau berbarengan dengan kita mengadakan persami perkemahan Sabtu Minggu, dan itu pun dilakukan masih di lingkup sekolah karena sekolah saya lumayan luas, jadi kegiatan bisa dilakukan bebarengan atau langsung sama-sama. Berawal dari kegiatan yang dilakukan saat pesantren kilat, yang namanya kita masih pelajar, mungkin kita karena tidak tahu, jadi kita bertindak atau bertingkah ya selayaknya remaja-remaja zaman sekolah. Saat malam hari, saat kejadian atau saat kita pesantren kilat, kita semua atau saya dan teman-teman, karena tidak ada rasa yang aneh, jadi kita masih melakukan kegiatan dan rutinitas itu masih dengan hal yang wajar. Sampai di suatu momen setelah kejadian yang saya lakukan bersami di sekolahan saya, keesokan harinya nggak tahu kenapa tiba-tiba pipi saya sebelah kanan ini saya tahu gatel, atau orang Jawa mungkin menyebutnya bentol-bentol, tapi dari sebelah pipi sini sampai pipi sini. Jadi seperti apa ya, mungkin kalau teman-teman melihat kalau memarnya orang ditampar ya persis seperti itu. Jadi gatel dari pipi sampai ke dagu sini, dan gatelnya juga lumayan sangat gatel, sehingga jika dilihat dari dekat terlihat benjol-benjol atau bentol-bentol karena gatal tersebut. Karena saat saya mengalami atau menderita gejala itu,
Saya juga nggak tahu kalau itu ternyata ada kaitannya dengan kegiatan saya waktu pesanan kilat malam hari di sekolah. Jadi karena saya berpikirnya mungkin karena gatal atau terkena ya bakteri atau penyakit kulit, terpaksa saya bawa atau saya pergi ke rumah sakit untuk mengobati. Dan saat saya mengobati ke dokter kulit di salah satu rumah sakit umum daerah di Kota Pati, saya diberi obat dan salep dari dokter pun juga katanya ini cuma ya sakit biasa, cuma alergi, bilangnya gitu. Setelah saya pulang, saya obati luka saya sampai beberapa hari nggak ada perubahan sama sekali. Jadi saya juga bingung kenapa dengan pipi saya, kalau emang sakit kok nggak sembuh-sembuh dan bekasnya masih sama, bentol-bentolnya nggak berkurang sama sekali. Sampai di suatu momen saat saya berada di dalam kelas, ada teman saya, kebetulan teman saya ini perempuan, saya sudah berteman dengan dia sejak zaman saya masih SMP, jadi sudah sangat akrab. Tiba-tiba dia menghampiri saya tanpa saya meminta atau saya cerita kalau saya terkena gatal-gatal di pipi saya. Dia langsung menghampiri saya saat jam istirahat dan dia langsung memberikan saya seperti obat, kayak obat urut, jadi minyak ditaruh di plastik. Dan saat dia memberi minyak itu ke saya juga heran. Kebetulan namanya, saya biasa manggil dia Meme. Apa ini Me? Dan saya tanya gitu, kok bawa minyak diplastikin? Dia langsung menjawab, wes iki ini pakai saja, ini buat obat. Lah obat apa, kan saya masih penasaran. Ya iki obat buat nyembuhin gatal-gatal kamu. Setelah saya tahu kalau itu obat buat gatal di pipi saya, kemudian saya tanya, lah iki emangnya obat apa? Dan akhirnya dia menjelaskan ke saya, ternyata gatal yang saya alami itu disebabkan dari gangguan makhluk astral yang ada di sekolah saya. Jadi teman saya bilang ke saya saat malam hari, mungkin karena kelakuan kami masih remaja, kurang sopan atau tata krama kita, karena kita nggak tahu apa yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jadi salah satu atau makhluk astral yang ada di sekolahan saya itu merasa terganggu dan dia langsung, karena tidak suka, dia menampar saya. Tapi saya sendiri juga nggak merasakan apa-apa. Jadi bukan kayak kita ditampar orang langsung terasa sakitnya, ini sama sekali nggak ada rasa sakit. Tapi itu tahu-tahu besok ada bekas bentol-bentol di pipi kanan saya. Akhirnya karena teman saya sudah memberi obat itu tadi, saya juga bertanya kok dia bisa tahu, padahal kan saya nggak cerita. Dan anehnya lagi yaitu tiba-tiba dia bilang kalau ini pemberian dari kakeknya, dari mbahnya. Ini dari mbah saya, katanya sakitnya emang karena gangguan dari makhluk yang ada di sekolah. Jadi mungkin Tuhan memberikan obat untuk saya karena saya masih alhamdulillah diberi keberuntungan melalui teman saya, sehingga saya benar-benar berterima kasih sama teman saya saat itu, karena tidak lama setelah saya mengolesi minyak yang diberikan teman saya Meme itu tadi ke saya, tidak pakai hitungan hari, hitungan
menit mungkin langsung tiba-tiba bekas bentol-bentol di pipi saya langsung seketika hilang. Dan itu pun nggak banyak, dia memberikan cuma ya minyak paling plastik itu cuma sedikit lah, dan saya oles pun juga nggak banyak, cuma kayak kita minyak kayu putih dioles di pipi gini aja udah tahu-tahu nggak sampai setengah jam kempasnya sudah bentol-bentolnya sudah berkurang drastis. Dan setelah kejadian itu saya mulai lebih berhati-hati atau lebih menjaga lah dalam tutur kata atau perilaku saya, mungkin di daerah tempat-tempat yang saya sendiri kurang paham. Sekian cerita dari saya, semoga apa yang saya ceritakan teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman, agar kita semua lebih menghargai dan lebih waspada dimanapun kita berada, karena kita tidak tahu ada kehidupan makhluk gaib di sekitar kita. Jadi kita harus benar-benar saling menghargai dan menjaga tingkah kita dan ucapan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa buat teman-teman untuk terus mendukung channel saya dengan cara tekan tombol merah dan aktifkan lonceng hitamnya agar channel saya bisa terus berkembang. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.